Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian sudah fokus ya Bu. Yang nggak dapat temen ya wis rapopo. Ada juga memang temen tuh egois, nggak mau bareng. Orang apa? Yang sendiri juga nggak apa-apa, itu kan kehendaknya ya. Mau sendirian juga ada kalanya perlu menenangkan diri. Nggak mau rame-rame dulu, nggak apa-apa. Intinya pikiran kita sudah positif, jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain tidak akan mempengaruhi hati kita, betul? Ya, alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, pagi cerah ini, alhamdulillah panjenengan semua seperti biasa sudah memulai hari dengan kegiatan yang produktif, yang alhamdulillah itu insya Allah baik untuk tubuh panjenengan sendiri ya. Bahwa mungkin masih ada di antara kita yang belum bisa berolahraga pagi, nggak apa-apa. Bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa. Ada kalanya mungkin mereka punya sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi tidak perlu saling menilai. Begitu ya? Kita awali hari kita dengan sesuatu yang produktif, pikiran yang produktif, lisan yang produktif, hati yang positif. Gitu ya. Dan saya bahagia sekali ketika panjenengan semua tetap menyempatkan waktu ya di sela-sela Ramadan ya, sepanjang ini sudah masuk hari 10 yang kedua ya Bu. Nah, insya Allah masih tetap semangat ya Bu. Masih mengalami kemajuan ya Bu. Kemajuan sudah ada. Oh sudah mengalami kemajuan alhamdulillah. Berarti bersibuk kabeh, produktif kabeh. Nih sebelumnya saya mau minta maaf secara pribadi kepada si Mbah ya Mbah jilbab merah. Mohon dimaafkan Mbah. Ini kelihatannya yang muda-muda keliru menangkap arahan ini. Mentang-mentang disuruh rolling kok ya si Mbahnya ya di rolling ke belakang. Harusnya si Mbah tetap ditaruh di tempat yang istimewa, yang istimewa di bagian depan. Ya. Besok lagi ojo di rolling di tengah loh, nanti saya susah carinya. Karena saya tuh matanya udah hafal. Nah bagian situ mesti si Mbak tadi rodok kaget lah kok masih kenceng. Terus si Mbaknya kok jadi muda lagi gitu kan. Makanya saya nyari-nyari, mana ini Mbak biasanya yang ditiang ini, gitu loh. Kayaknya nggak masuk ya. Tolong nanti yang dekat dengan rumah beliau bisa dicek ya. Mudah-mudahan beliau tetap sehat ya. Beliau tetap punya semangat untuk belajar. Barangkali hari ini ada punya kendala ya. Dan mungkin dari sinilah Allah ingin memberi pelajaran buat kita. Kalau ada saudara kita yang mungkin belum kelihatan, coba cek gitu ya. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika salah seorang sahabat tidak kelihatan. Ya, jadi kita saling cari tahu ada apa ini. Mudah-mudahan tetap sehat. Jadi doa kita tetap yang baik. Mudah-mudahan tetap sehat, tapi tetap harus dilihat gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau pekan kemarin, mudah-mudahan masih ada yang ingat apa yang kita bicarakan. Nggak usah nggak apa-apa, nggak ditanya, nggak tanya ulang, nggak. Ya, saya cuma sekadar ingin kita mengingat kembali, menguatkan ingatan kita tentang materi pekan kemarin. Saya sempat menyampaikan tentang tujuan hidup kita, ya Allah ciptakan tidak untuk main-main, ya. Bahwa puasa ini kita gunakan sebaik-baiknya karena bisa jadi ini adalah puasa terakhir kita. Ya, kemudian kita belajar untuk mengelola. Saya sampaikan tentang 3 lantai, Ibu. Ya, betul ya. Jadi saya sudah menyampaikan tentang 3 lantai, bagaimana 3 lantai ini bisa mempengaruhi kita. Kenapa kok
dalam keadaan puasa ya masih tetap bisa emosi. Ya tadi alhamdulillah waktu saya baru selesai kesini itu, saya sebelumnya di Nurul Yakin ya, dari situ juga ada pengajian tadi dan beliau juga membahas tentang bagaimana mengelola emosi gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan itu kita bisa jadi lebih dapat insight secara ilmiah ya, semakin menguatkan kenapa kok waktu itu saya sempat menyinggung masalah kalau memang belum bisa tahan emosi ya diem gitu kan, diem, wes jadi patung aja, diem gitu, karena itu yang lebih baik dan lebih menyelamatkan. Kalau hadis Nabi mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ya, nggak bisa keluarin kata-kata yang baik ketika emosi, diam. Orang lagi mending ngundang lagi, ini ngundang emosi, diam. Ya, pokoknya dicoba-coba untuk mencari masalah gitu, diam aja. Ya, kalau bisa pakai lagi gaya lain, wudhu gitu ya, atau dengan yang tadinya berdiri duduk baring seperti itu ya. Jadi itu cara mengelola emosi. Dan saya menyampaikan insight tentang bagaimana emosi itu hadir ketika kita tetap dalam keadaan puasa. Ternyata ada yang mengendalikan. Yang mengendalikannya siapa? Otak kita. Otak kita ternyata dibagi oleh para ahli menjadi 3 bagian. Dan saya menganalogikan, memisahkan dia dengan lantai rumah. Dengan bangunan tinggi, lantai rumah itu ada lantai rumah 1, lantai kedua, dan lantai ketiga. Dan saya berharap dalam puasa ini kita semua bisa naik sampai ke lantai 3. Kalaupun lantai 1 dan lantai 2 kadang muncul, cepat-cepat lari ke lantai 3. Langsung dibikin sadar, mikir, saya puasa, ini so itu, sabar, diem, gitu ya. Jadi itu kemarin materinya secara garis besar seperti itu. Nah ibu-ibu, saya juga sempat men-spill bahwa pekan ini kita akan berbicara bagaimana hubungannya, kenapa kok ketika sudah berusaha untuk mengatur pemikiran kita supaya nggak marah, jangan emosi, tapi kok tetap terjadi. Ada satu rahasia kata saya kemarin. Satu rahasia itu yang memang terkadang yang harusnya justru menjadi kunci untuk bisa mengontrol lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 kita. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, ini bicara saya kecepatan apa enggak? Mbak, gimana Mbak? Bisa dipahami enggak Mbak? Saya bicaranya cepat enggak? Kata si Mbak, mau cepat mau enggak juga tetap enggak ngerti saya. Enggak apa-apa, kehadiran Mbak di sini insya Allah udah berpahala ya Mbak. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai jihad fisabilillah. Tetap semangat ya Mbak. Mohon maaf saya pakai bahasa Indonesia ya Mbak. Yeah. Jadi begitu ibu-ibu ya. Ada yang tidak mengerti saya pakai bahasa Indonesia? Ngerti ya? Oh si Mbak nggak tahu. Oh nggak apa-apa. Yang penting beliau hadir dan ikut dinaungi malaikat. Ya. Kehadiran kita di sini insya Allah sedang dinaungi oleh malaikat. Maka jangan coba-coba ngobrol. Masa malaikat mau catat obrolan Anda? Oh yang itu di situ di majelis, tapi isinya ngobrol. Kan gak enak pada saat dilaporkan kok si A ngobrol. Nah, ya jadi tadi sebelum ini alhamdulillah udah diajak fokus. Nah, apalagi yang tadi cuma sendirian gini harus ngobrol bener. Ini bisa tanda yang gini tadi yang ada temen itu ngobrol ya. Jangan ya. Yang sendiri harus lebih fokus ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa kehadiran kita di dunia ini bukan main-main, itu sudah disadari ya. Insya Allah sudah sadar semua ya. Artinya dalam hal ini berarti apapun yang saya lakukan itu bukan bercanda. Ya, bahwa semua yang saya lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya,
kita sudah tahu tujuan hidup kita adalah kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan selama di dunia. Pertanyaannya adalah kenapa perubahan itu terasa tidak mudah dilakukan? Jenengan merasa enggak? Pengen sih jadi orang sabar. Kok wah, angin aja bisa bertengkar saya nih. Lagi jemur, bajunya jatuh, berantem sama angin. Padahal saya itu sudah sadar, nanti mau kembali pada Allah, kok ya masih ngomel. Gitu loh. Terasa nggak mudah nggak Bu? Iya ya. Padahal bulan puasa ini, setannya udah dibelenggu ini. Lah kok masih? Gitu loh. Kok nggak mudah? Kenapa? Itu pertanyaannya ya. Maka ini, Ramadan datang, kita mesti, apalagi udah menjelang Ramadan tuh ada pengajian-pengajian yang biasanya berisi peringatan atau himbauan, ini udah masuk Ramadan loh ibu-ibu ya, yuk persiapkan diri kita untuk lebih baik menghadapi Ramadan gitu ya. Ini gilirannya Ramadan, ya pada baik. Sebelum dan sesudah sama gitu. Bedanya cuma saat Ramadan kita ada tarawih. Saatnya Ramadan kita ada tahan lapar, udah itu aja bedanya. Selain dari itu, terasa kok kayaknya sama. Kalaupun punya keinginan berubah, berat, gak mudah. Opungnya udah terbiasa, opo wae diomongi, udah. Rasanya nih ngerem itu, aneh. Maka pertanyaan itu sebenarnya mudah dijawab. Kalau perubahan itu kok terasa susah, terasa nggak mudah dilakukan, karena apa? Karena kita berubah hanya aktivitas, bukan sistem diri. Nah, perhatikan ini ya. Jadi yang berubah itu hanya aktivitas, bukan sistem diri. Nah, dengan dapat istilah baru, sistem diri. Kalau kemarin mesin otak, sekarang sistem diri. Ini berarti menyangkut keseluruhan. Kalau mesin kemarin 3 mesin, lantai 1, lantai 2, lantai 3, kaitannya dengan otak. Ya, sekarang kita akan berbicara mulai dari kepala sampai ke kaki. Makanya disebutnya sistem. Bisa diterima ini ya ibu-ibu? Nah, selain yang kepala dibagi 3, kepala bagi 3. Nah, biar fokus. Otak dibagi 3 oleh para ahli dengan lantai 1, lantai 2, lantai 3. Maka sistem diri ini pun dibagi menjadi 3 bagian. Ingat Bu, 3. Ya, coba diangkat tangannya 3. Biar ingat ini Bu, biar ingat ini. Ya, 3. Mau 3 gini nggak apa-apa, begini juga boleh, begini juga boleh. Terserah ada. Ya. Yang penting 3. Ingat, sistem diri ada 3 lapisan atau gampangnya 3 ruang. Kemarin otak saya bilang 3 lantai. Maka kalau misalnya sistem diri ini kita ibaratkan rumah, dia itu ada 3 ruang. Kita mengenal ada ruang tamu, ruang tidur itu kan, kamar mandi, itu ruang-ruang tuh. Nah, sistem diri ini terbagi dalam 3 ruang. Bahwa kita hidup, kita berjalan ini ya, yang bekerja dalam sistem diri kita itu ada 3 ruangnya atau 3 lapisan. Yang pertama namanya ruang berpikir. Ya, nih ruang berpikir. Kemudian yang kedua namanya ruang merasa. Kalau sudah di ruang merasa, yang ketiga adalah ruang bertindak. Nah, kalau di otak kemarin, ini jadi sebenarnya satu kesatuan ya Bu, bukan ilmu yang terpisah.
Dia satu kesatuan. Hanya saja ini yang akan menyangkut keseluruhannya. Jadi ada ruang berpikir di kepala kita, ada ruang rasa, dan ada ruang bertindak. Nah, biar tidak lama-lama bingung, ini saya melihat wajah-wajah ada kerutannya. Gitu. Entah itu kerutan alami atau kerutan lagi mikir. Gitu. Makanya saya agak khawatir naik kelamaan pasti terus ya. Kita mulai dari ruang pertama, namanya ruang berpikir. Dan ruang berpikir ini adalah ruang utama. Sama otak bagian lantai 3 ya, itu kan yang utama tuh. Ya, dia yang mengontrol lantai 1, lantai 2 ya. Nah, ruang berpikir ini yang mengontrol semuanya tuh. Ya. Nek lampu ruang berpikir ini mati, semua mati. Gelap semuanya. Ya. Jadi ruang berpikir ini seperti ruang kendali. Ono apa cetekannya ini loh Bu, ya. Apa sih namanya bagian luar untuk mati nyalain lampu, saklarnya itu. Nah, jadi kalau kita mati ini tuh udah gelap semuanya, lampu mati semua. Nah, itu dia tuh. Itu ruang berpikir. Di sinilah, di ruang berpikir inilah kita menafsirkan semua kejadian. Jenengan melihat sebuah kejadian, di situ jenengan yang punya pikiran, di situ dia akan mengolahnya. Jenengan lihat orang duduk diem, kepalanya nunduk gini, ada yang melihat itu langsung menafsirkan oh lagi khusyuk. Lagi tidur. Ada juga yang menafsirkan ini turu. Lagi ngaji kok turu. Ya. Padahal ini yang ngejalaninnya merasa lagi khusyuk. Gitu. Ya. Jadi itu ruang berpikir kita yang menafsirkan kejadian di luar kita. Ya. Contohnya misalnya ini ujian atau cobaan atau hukuman. Itu kita yang menafsirkan loh. Kalau jenengan mengalami sesuatu, ini mesti gara-gara omongan si itu. Nah, kita yang menafsirkan itu. Atau mungkin ada ini masalah atau kesempatan ya. Contohnya dikasih peluang mau kerja ke sini. Nah ini respon-respon kita itu kita yang menentukan. Ini ada di ruang berpikir. Ini beban atau amanah ya. Nah gitu. Kita yang mikir itu. Jadi kalau ruang berpikir ini kita gelap, isinya cuma negatif. Nah ini negative thinking, maka semuanya akan terlihat negatif. Orang kalau sudah punya pemikiran yang gak baik sama seseorang, apapun yang dilakukan orang itu, mau dia senyum kek, mau dia meneng kek, salah semuanya, benar gak? Bahkan dia diam, salah. Apa meneh bergerak? Itu kalau sudah pikirannya negatif atau gelap itu tadi ruangannya. Sampai sini paham ya Bu? Oke sih, lanjut. Gak lama-lama kita ngaji, biar gak tambah ngantuk. Yang kedua kita masuk ke ruang rasa. Ingat tadi ruang kendalinya ada di ruang berpikir. Ya, ruang rasa ini ketika kita sudah punya pikiran itu tadi, dia akan turun ke ruang rasa. Dia akan mulai merasakan kalau pikiran yang penuh prasangka, perasaan hatinya akan menjadi sempit. Itu tadi, melihat apa-apa salah. Mesti. Ya, karena di sininya udah negatif, maka di hatinya juga jadi negatif. Gitu. Kalau dia pikirannya selalu ingat Allah, maka apa-apa yang orang lakukan selalu husnudzon, prasangka baik. Pas ketemuan kok yang satu melengos, oh mungkin pas dia lagi nggak lihat gitu. Itu kalau ruang berpikirnya bersih terang. Tapi pas lagi mati lampu, emangnya aku juga mau negor, sorry. Nah, itu. Paham ya di sini ya? Jadi apa yang kita lihat dipikirkan, pikirkan masuk ke hati. Pikirannya negatif, hatinya jadi negatif. Sampai
Sampai di sini bisa dimengerti ya Bu? Imam sholat itu mimpin sholat baik apa enggak Bu? Bener apa enggak Bu? Nek di otaknya sini wis kleru. Saya belum ngomong loh ini. Saya belum mengeluarkan airnya loh ini. Lah kok udah ketawa duluan, mau kok? Apakah ini permasalahan nasional? Imam sholat baru berdiri, jamaah lihat yang kepalanya berisi pikiran yang negatif. Saya nggak bilang negatif, tapi lagi gelap. Begitu lihat imam, Lama. Suwi ini baca kejan. Wah, aku tak balik. Ini cocok nanti. Persoalannya anak saya di rumah jadi imam. Jadi pulang ke rumah bilang, Umi, tadi Amas itu cuma membaca surat ini pendek-pendek nih, tapi Amas memang nggak ngambil dari juz amma. Di surat-surat depan sana itu loh, yang tidak terbiasa didengar oleh jamaah. Dianggapnya lama nih. Emang berapa lama? Ya Amas sholatnya itu dari jam 8 sampai jam 8.30. Kata saya, Mas, Amas mungkin iya ngambilnya cuma 1-2 ayat, tapi iramanya itu loh, karena pakai irama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja bisa sesuai. Kata saya wajar Mas. Amas merasa cuma 1 ayat tapi mbah-mbah di belakang boyo tegel orang sasimbang Umi aja kadang protes. Cocok kayaknya ini. Tapi dia karena saya tidak mau mematahkan semangat dia sebagai imam muda, saya katakan tenang, nanti biar Umi yang sadarkan jamaah. Umi akan masukkan ke dalam ceramahku. Kata abangnya, Amas bacaannya sih bagus, iramanya bagus, tapi ya itu innya lama. Masya Allah. Jadi imam merasa saya baik-baik aja, wong ini bacaannya baik. Jamaah yang tadi, kembali. Kembali jamaah ketika lampu mati ngelihat imam kae meneh. Rawo sing liyane kok piye? Yang paling iki lek tugas kaya apa wae. Jaga-jaga, besok media tugas nggak perlu cek namanya di list. Langsung blacklist. Pokoknya sing namanya iki wes aku nang omah wae. Masya Allah. Tapi maaf ibu-ibu, ini bukan tentang jenengan yang kepalanya lagi gelap, bukan. Saya juga menyadarkan anak saya, namanya juga simba-simba. Kekuatan tidak sama dengan dirimu. Apalagi ketika engkau membaca surat, kau kenali surat itu. Kamu yang ngomong, makanya nggak ngantuk. Kita yang diem ini loh. Udahlah diem, nggak ngerti yang dibaca. Makinlah jauh jarak kita, ngantuk. Apalagi namanya orang tua, udah dari siang kerja makanya jadi imam juga harus bijak, jangan pula kelamaan. Cuman ya itu Bu, namanya imam masih muda, punya semangat kan, kadang lupa sama orang tua. Disinilah yang kadang terjadi itu apa, gap antara orang tua dan anak. Gitu, orang tua merasa anak muda gak ngerti kamu belum merasakan jadi tua, belum ngerti namanya lutut nyeri tiap hari, nah gitu kan? Iya ya Bu. Masya Allah, ini memang problem seluruh umat, sejuta umat ding. Tidak hanya 1-2, jadi pembicaraan ini gak cuma untuk menyindir satu orang ya, saya nyindir semua ini.
video saya juga. Ya, Masya Allah. Jadi ini ya, saya pernah mengatakan memang apa-apa itu setelah kita lihat masuk ke pikiran kita, kemudian dia turun ke hati. Ya, jadi hati ini sebenarnya mengikuti apa yang kita pikirkan. Ya, itu sudah di ruang merasa. Sampai di sini paham ya Bu? Ruang merasanya, oh ternyata itu toh. Jadi aku jegal ini gara-gara melihat dulu. Nah gitu. Gara-gara di mata melihat, telinga mendengar dulu gitu. Makanya terus aku jadi jengkel. Nah itu kenapa kita disuruh apa? Bergaul dengan orang-orang solih. Nah dengan orang solih kan ucapannya baik-baik ya Bu. Tidak tanduknya juga baik. Makanya nggak ada undang emosi. Nah di sini insya Allah pada solihah semua ini. Terlihat wajah-wajahnya itu kan wajah-wajah positif. Ya, jadi begitu ceritanya Ibu. Jadi udah mulai paham ya, kenapa kok bisa saya marah? Gara-gara melihat, mendengar. Kemudian saya olah di kepala, di pikiran. Kemudian dari pikiran saya turunkan ke hati. Oh, nek koyo ngono ya lambat ya, berangkat enggak Bu. Begitu dengan dia langsung sini. Nah sudah ya, sini. Nah yang terakhir ini ruang action. Sini lihat, sini mikir, sini rasa, actionnya di situ. Paham ya di sini ya? Ah, jadi itu ceritanya sambungannya kayak gitu. Lihat, mikir, rasa, Maka itu dibilang begitu lihat, mikir, rasa, diem. Ya. Ruang bertindak ini adalah apa yang dilihat oleh orang lain tentang kita. Jadi kita langsung bertindak, makanya orang bisa lihat. Urusan hati, memang bilangnya apa? Nggak usah nilai hati, kita nggak tahu. Tapi masalah iman itu kan di hati ya. Dan dia akan ditampakkan oleh tindakan. Nah ini. Gitu. Nah, jenengan adalah orang yang memang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, maka akan berkata yang baik atau iya. Itu hadis tuh. Ya. Paham di sini ya, Bu? Wah, Masya Allah, berarti itu ternyata hubungannya. Makanya perlu menjaga pandangan. Makanya ada ayat yang dikatakan apa? Janganlah mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Karena penglihatan, pendengaran, hati akan diminta pertanggungjawabannya. Cocok nggak Bu? Cocok. Makanya hati hidup bukan main. Saya ingin lihat imam siapapun imam itu, kelon aja udah. Atau kalau nggak Masya Allah, ini Masya Allahnya, Masya Allah, lututnya, ya, Subhanallah, dielus boyo la haula wala quwwata illa billah, anak soleh, Masya Allah, ini mumpung Ramadan lah ya, nah gitu, ya. Maka nantinya kita akan berdiri untuk sholat bukan lagi karena siapa-siapa, tapi karena memang kesadaran diri kita. Disinilah ayat Allah, hidup bukan main-main. Karena apa? Kita melakukannya dengan kesadaran. Oh, ini ada sesuatu yang salah dari yang saya lihat, ada yang salah dari yang saya dengar, sehingga mempengaruhi hati saya dan akhirnya keluar lewat tindakan. Gitu. Orang yang hatinya itu sudah tidak baik, ya penuh dengan penyakit, keluar lewat tindakan tadi, entah yang dia ngomel panjang, semua dikomentarin, ya, apapun itu. Dan yang keluar adalah kata-kata yang tidak baik. Ada yang ngeluh, aku karo bojoku, ora pancen kok. Makanya nek cari laki iki ora sing koyo ngono. Kata Anda. Orang sing ngerti. Ya. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya Bu, hubungannya itu tadi.
ternyata saya bisa marah itu karena itu. Ya, angin bertiup, angin mah tiup karena apa? Perintah Allah. Produk kencang dia, pelan aja, pelan dia. Begitu kencang, pakaian yang udah kita jemur bertebaran. Ngelihat di mata. Ya, mulai dipikir aku dari tadi udah mau baik, mau rampung. Sini, marah, emosi, keluarlah dasar angin. Angin yang salah. Ya, jadi inilah kita manusia. Ya, apalagi emak-emak, udah manusia emak lagi pak, cocok, powerful itu tuh, udah hidup emak-emak, hidup emak-emak lah jadi, nggak mau ngeluarin kata-kata ya, jangan. Jadi ketika tindakan kita itu salah, seringkali itu bukan masalahnya ya, bukan masalahnya yang ada di tangan kita nggak atau di mulut kita nggak, tapi diawali dari pikiran. Maka di sini pentingnya tadi sering saya katakan pentingnya thalabul ilmi. Makanya Allah tuh memberikan tingkatan lebih daripada orang yang berilmu. Orang berilmu itu tingkatannya lebih tinggi dari yang nggak punya ilmu karena memang penting ilmu itu. Untuk mengisi pikiran kita, ruang pikiran kita berisi dengan hal-hal yang positif, maka sering-seringlah hadir di pengajian, sering-sering ikut sholat tarawih. Siapapun dia itu untuk melatih emosi. Jadi Ramadan ini memang betul-betul hadir untuk apa? Untuk melatih kita, ya. Jadi contohnya begini. Ketika panjenengan itu mendapatkan ujian hidup, ini ruang berpikir nih. Mendapatkan ujian hidup, jenengan akan berpikir ini musibah atau cara Allah mendidik saya ya. Ini latihan ya Bu. Latihan ketika nanti jenengan, ya kita berdoa selalu mendapatkan kehidupan yang baik. Tapi ada kalanya Allah ingin menaikkan derajat kita lewat sebuah ujian. Maka saat menghadapi ujian itu, katakan pada diri sendiri. Jadi gak usah ini dulu, gak usah komen dulu ya Bu. Allah nggak adil, jangan, diam dulu, mulai di sini dilatih. Ini ujian atau cara Allah mendidik saya. Kalau pilihannya adalah Allah mendidik saya, maka hatinya akan lebih tenang. Oh iya, dia kokoh. Ini cara Allah untuk menaikkan derajat saya. Jenengan kalau ngerti ujian Allah itu untuk menaikkan derajat jenengan, jadi tenang apa malah rusuh Bu? Tenang loh. Mau dimasukkan ke surga kok orang tenang. Kan gitu, ya. Jadi itu ceritanya. Ruang berpikir itu adalah cara kita untuk melatih diri kita menerima, menjadi orang yang mukmin itu menerima semua ketentuan Allah apapun bentuknya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam hal ini ya, ibadah Ramadan ini mengajak kita untuk tidak lagi banyak mengeluhkan imamnya, ya, mengeluhkan Allah capek banget, puasa kok kayak gini ujiannya, mana musimnya lagi nggak menentu Bu, kadang hujan terus-terusan ada panasnya. Anak saya Bu, kan ada yang tugas jemur pakaian Bu. Jadi alhamdulillah nih Bu, tugas saya ngomel udah berkurang karena dia yang ngomel jadinya. Begitu dia udah ngeluarin semua pakaian, tiba-tiba mendung, remon, kata dia Umi, hujan. Ya udah kan diangkat aja, maknya ya emang ngomong ya. Kenapa kalau maknya yang jamin? Bisa hujan tuh diomelin ya. Jadi itu, semua itu adalah latihan kesabaran untuk kita ya. Maka ibu-ibu semua yang paling menentukan dalam kehidupan kita ini sekali lagi, bukan peristiwanya atau kejadiannya, bukan imamnya, ya, bukan imam tarawihnya, bukan tetangga kita yang nyapu sembarangan sampahnya ditaruh di halaman kita, bukan ayam tetangga yang masih juga pergi kemana-mana di depan rumah kita, bukan.
biasanya yang kayak gini relate banget. Relate sama kehidupan sehari-hari ya. Ada yang udah ngomel tuh ayam. Ada yang udah dikibas pakai sapu, Bu. Masya Allah ya. Sekali lagi mau saya tekankan, bukan peristiwanya, tapi bagaimana cara kita berpikir. Jadi ada istilah gini, peristiwa itu adalah netral, tergantung bagaimana kita memberi rasa di dalamnya. Lihat ayam pas kita keluar ada di teras, ayam tetangga pas kita keluar, rodo gelap, encer tapi. Ya itu Peristiwa. Peristiwa apa? Ayam melek. Ya. Nah ini tadi bilang, tergantung kita memberi rasa. Jenengan memberi rasa emosi, maka yang keluar, iki ayam itu. Nah, digusah pakai sapu. Nah, bisa kita bersihin tapi sambil ngomel terus. Ya, itu yang terjadi. Itu kita yang kasih rasa. Tapi begitu kita kasih rasa, alhamdulillah dikasih kerjaan. Mudah-mudahan besok dipotong bagi ke saya. Itu. Ya. Apaan lu giliran dipotong aja menu. Itu ujian kesabarannya, jenengan memberikan rasa Allah sedang menguji kesabaran. Wes itu jenengan akan membersihkan dengan penuh senyuman sukacita. apa? Oh, Masya Allah, yang pinternya siapa ini? Persis wonge. Ya. Ya, jadi itu tadi cara berpikir kita membentuk perasaan, dan perasaan ini akhirnya melahirkan tindakan. Ya, perhatikan itu baik-baik ya Bu. Kita berpikir, cara kita berpikir akan membentuk perasaan yang akan melahirkan tindakan. Orang yang dia itu bertekad menjadi orang baik akan berusaha mengisi pemikirannya dengan hal-hal yang positif. Dan itu akan membentuk perasaannya untuk selalu bahagia apapun kondisinya. Sehingga sikapnya tetap menjadi sikap seorang yang solih. Baik itu Ramadan atau tidak Ramadan. Maka kesolihan dia itu akan berlangsung selamanya. Bukan hanya ketika Ramadan. Karena dia sudah punya pemikiran yang positif, hati positif, tindakan positif. Kalau orang yang sudah punya sistem diri yang seperti itu, semuanya pikiran, rasa, tindakan positif, maka mau Ramadan gak Ramadan, ya tetap positif. Ramadan gak Ramadan, sholat ya tetap sholat. Ramadan gak Ramadan, lidahnya ditanya, tetap aja ditahan. Begitu ya ibu-ibu. Rasanya gak mudah, insya Allahnya masih berat. Tapi gak apa-apa, namanya manusia. Manusia itu makanya ada namanya proses. Nih jenengan jangan mau prosesnya cuma di situ-situ aja. Ada yang namanya menambah beban. Ya, untuk menguatkan tulang itu pakai angkat beban. Beban 3 kilo udah terbiasa diangkat, naikkan lagi jadi 5 kilo. Gitu. Jadi ketika jenengan merasa berat sih, tapi akan saya coba. Kalau sudah dicoba ya jangan coba itu terus, ya. Dinaikkan lagi levelnya. Ya. Oh, kemarin saya baru bisa dengan diem. Tapi hati saya berkecamuk. Pikiran saya meronta-ronta gitu ya. Nah, besok lagi ditambah lagi.
sudah lidahnya bisa ditahan, sekarang dicoba hatinya. Nah, hatinya yang dibikin lebih sabar. Sabar. Triknya kemarin sudah ya, pokoknya diem, kemudian apa? Udah diem. Karena yang lain-lain nanti khawatirnya begitu jenengan bergerak langsung kebuka nih mulut. Jadi udah diem aja dulu dah, ya. Mau suruh tarik nafas, tarik nafas itu, nggak bisa. Nah, gitu. Jadi udah diem aja dah. Nah, ya. Maka Ramadan kali ini datang untuk menata ketiganya sekaligus. Ruang berpikir, ruang merasa, dan ruang tindakan. Untuk ditata ketiganya. Al-Quran untuk menata pikiran kita. Karena kita memasukkan dengan ayat-ayat Allah. Apalagi kalau kita baca terjemahan. Jadi paham, oh ternyata ada perintah Allah kayak gini. Oh larangannya kayak gitu. Nah, itu merupakan latihan berpikir kita. Ya. Kemudian apa? Puasa untuk melembutkan hati. Ketika kita merasakan lapar, haus, kita jadi lebih mudah empati pada orang lain. Nah, yang ketiga apa? Ketika beribadah itu kita dibimbing. Kita membimbing tindakan kita untuk lebih positif. Ketika kita merasa, oh ternyata seperti ini rasanya jadi orang lapar. Kita hatinya jadi lebih lembut, lebih mudah untuk memberi. Nah, jadilah sedekah. Gitu ya. Jadi insya Allah ibu-ibu semuanya ya, Allah menggambarkan 3 lapisan diri ini tadi. Allah gambarkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 113 sampai 115. Insya Allah pada pertemuan depan saya akan membahas ayat tersebut dengan sebuah ilmu yang itu akan yang saya inginkan jenengan walaupun pengajian sebutannya bina keluarga lansia, tapi pemikiran jenengan itu bisa up to date terhadap psikologi modern saat ini. Begitu ibu-ibu ya, jadi simba-simba juga ngerti ruang berpikir, ruang tindakan dan juga ruang rasa. Jenengan tanya Gen Z saat ini mungkin udah bingung juga itu. Jadi biar jenengan ini rada mek gawe status ki rada beda gitu loh Bu. Ya. Orang-orang mungkin statusnya do ngelang-ngelang jenengan langsung tancap dengan apa? 3 ruang. Hah? 3 ruang sistem diri. Kan kayak opo iki. Nah, itu. Jadi memanfaatkan teknologi untuk dakwah. Ya. Jenengan sudah selesai ngaji gini jangan dia kalau pegang HP itu usahakan itu HP-nya bermanfaat. Dengan bikin story, ya hasil dari ngaji jepret Ustazah kemudian tuliskan 3 ruang sistem diri, kan keren itu jadinya. Ustazah jadi terkenal. Ya begitu ya ibu-ibu. Jadi saya doakan panjenengan semua di Ramadan kali ini memiliki kesadaran untuk bisa menata 3 ruang sistem diri kita agar bisa mencapai la'allakum tattaqun, bahkan hingga di luar Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Ida, Masya Allah bagus sekali kajian kita pada pagi hari ini. Sangat mengena Umi. Jadi nanti sedikit demi sedikit kita bisa menerapkan, paling tidak ketika kita melihat imam yang mungkin seperti itu tadi, nah kita ingat 3 ruang tadi, ruang berpikir, ruang rasa, dan ruang bertindak.